Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dadiwara Suharjono dan rekan-rekan semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Ketertarikan di Universitas Mancanegara terhadap Bahasa Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Iqbal Alfinsya Putra, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Raudatul Jannah. Yang ketiga ada Dafa Salsabila. Yang terakhir ada Maharani Salsabila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama ini latar belakang. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh penggiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara tertulis bahwa negara mengusahakan meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang, bunyi, yang arbitrary yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dengan kata lain, bahasa merupakan suatu media atau alat untuk menyampaikan suatu informasi lisan maupun tulisan dari suatu individu ke individu lain. Menurut Wibowo tahun 2003, titik 1, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang paling mudah untuk dipelajari karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada pada kata sehingga bahasa Indonesia membuat orang asing menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dipahami secara gramatikal. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa kelebihan dari bahasa Indonesia di dunia? Mengapa bahasa Indonesia masih tetap dipelajari dari waktu ke waktu? Yang ketiga, mengapa bahasa Indonesia dipelajari di universitas mancanegara? Kemudian ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk mengetahui peranan penting bahasa Indonesia di dunia dan di Indonesia sendiri. Yang kedua, untuk menyadarkan bangsa Indonesia agar berperan penuh untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang ketiga, untuk mengenal lebih dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada manfaat penelitiannya. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diantaranya, satu, bagi pengajar, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan agar dapat membantu kegiatan belajar mengajar serta menjadi strategi pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, untuk pelajar, diharapkan para pelajar dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan informasi yang terkandung dalam penelitian ini. Yang ketiga, untuk penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk ikut serta memahami dan mendalami bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi yang diajarkan di negara lainnya. Baik, selanjutnya di bab 2 itu ada pembahasan. Yang pertama kita akan membahas sejarah bahasa Indonesia, selanjutnya itu fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga ada ketertarikan bahasa Indonesia di Universitas Mancanegara. Bisa di next. Yang pertama ini tentang sejarah bahasa Indonesia.
Penggunaan bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia atau NKRI. Dalam perkembangannya, dengan pesat era globalisasi, teknologi dan ilmu pengetahuan bahasa Indonesia dapat menjadi sumber instrumen dan melakukan komunikasi utama di Indonesia. Melihat situasi ini, para pemangku kepentingan harus mempunyai inovasi agar bahasa Indonesia dapat senantiasa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, agar bahasa Indonesia memiliki kedaulatan tersendiri di negara Indonesia. Upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Indonesia dilakukan dengan diadakannya beberapa kongres bahasa Indonesia. Kongres-kongres yang dilaksanakan merupakan wujud dari eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Dari kongres yang telah dilaksanakan menghasilkan inovasi yang ditujukan untuk eksistensi bahasa Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Next. Baik, selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, kemudian yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Kemudian yang terakhir sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya sebagai bahasa negara, yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar di bidang pendidikan, yang ketiga alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang keempat itu ada sebagai transaksi dan dokumentasi niaga, yang kelima sebagai alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan terakhir sebagai bahasa media massa. Oke, selanjutnya di sini ada universitas di Vietnam, University of Social Science and Humanities atau USSH, yaitu pengajaran BIPA di Vietnam dilaksanakan sebagai bentuk kerjasama diplomasi kebahasaan antara pihak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh dan University of Social Science and Humanities, Kota Ha Cho Minh, Vietnam. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 November hingga 31 Desember 2015. Secara umum, masyarakat Vietnam membagi negaranya menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama ada Vietnam Utara, Tengah, dan Selatan. Berdasarkan pembagian wilayah itu, pengajaran bahasa Indonesia hanya ada di wilayah utara dan selatan saja. Di wilayah utara, pengajaran hanya dilakukan melalui kursus terbatas, sedangkan secara institusional atau melalui universitas, pengajaran bahasa Indonesia berkembang ke Vietnam Selatan, terutama di kota Ho Chi Minh. Berdasarkan informasi dari penyelenggara pengajar bahasa Indonesia di Vietnam Selatan dan pihak KJRI di kota Ho Chi Minh, tahun-tahun sebelumnya ada 3 universitas yang merintis penyelenggaraan pengajaran bahasa Indonesia di kota Ho Chi Minh. Yang pertama itu ada University Ilmu Sosial dan Humaniora yang berada di dalam jaringan Vietnam National University. Lalu yang kedua itu ada Hong Bang University dan yang ketiga itu ada Open University. Para pengajar dan penggiat BIPA yang ada di Vietnam, khususnya di kota Ho Chi Minh, berkonsentrasi untuk mendukung program pengajaran bahasa Indonesia yang ada di Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora di kota Ho Chi Minh. Next. Selanjutnya ada Hankook University of Foreign Study atau HUFS Korea Selatan. Hankook University of Foreign Studies merupakan salah satu universitas bergengsi yang terletak di kota
Kota Metropolitan Seoul. Universitas ini didirikan pada tahun 1957 oleh pemerintah yang kala itu dipimpin oleh Presiden Chul Park. Saat ini, Universitas Hankook telah mengajarkan sebanyak 45 bahasa asing meliputi Inggris, Mandarin, Spanish, dan lainnya, hingga bahasa Melayu dan Indonesia. Untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajarnya, Hankook University menyediakan berbagai fasilitas yang tentunya membuat para mahasiswa betah dan nyaman berlama-lama belajar di sana. Fasilitas tersebut meliputi dorm, perpustakaan, laboratorium, internet, pusat bahasa, gedung teater, fasilitas olahraga, study lounge, dan career center. Hankook University di Korea Selatan baru saja membuka mata kuliah Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Hankook University adalah perguruan tinggi pertama yang berkolaborasi dengan KBRI Seoul untuk program BIPA. Dibukanya mata kuliah Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA di Hankook University menandai era baru diplomasi bahasa serta budaya Indonesia ke Korea Selatan. Kelas BIPA dirancang khusus oleh Atase Pendidikan Pertama di KBRI Seoul yang mulai bertugas sejak Februari 2021. Dr. Gatot Suharwoto menitikberatkan unsur bahasa sebagai wujud diplomasi budaya. BIPA di Korea Selatan juga akan berisi kelas mengenai promosi ekonomi kreatif dari tanah air, subsektor fashion yaitu kelas batik dan musik yaitu gamelan. Sebelum kuliah dibuka, program BIPA secara resmi diluncurkan pada tanggal 4 September 2021. BIPA adalah salah satu flagship program KBRI Seoul pada tahun 2021 yang ditargetkan untuk berlanjut ke kampus lainnya pada tahun-tahun mendatang, termasuk di BUFS. Hankook University dan BUFS merupakan universitas favorit bagi pelajar lokal dan asing termasuk Indonesia. Selanjutnya. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia di Tokyo University of Foreign Studies atau TUFS, Jepang. Hubungan bilateral Indonesia-Jepang dari tahun ke tahun semakin terjalin erat. Rasa ingin tahu masyarakat Jepang terhadap budaya tanah air semakin tinggi, ditunjukkan dengan besarnya minat masyarakat Jepang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Jepang menganggap belajar bahasa Indonesia itu penting. Bahkan program studi bahasa Indonesia dibuka di Tokyo University dengan seleksi yang sangat ketat. Tokyo University of Foreign Studies atau Tokyo Gaikokugo Daigaku adalah universitas yang sering disebut sebagai TUFS. Ini merupakan universitas riset spesialis di Fuchu, Tokyo, Jepang. Nah, universitas ini sendiri dikhususkan untuk bahasa asing seperti Indonesia, Cina, dan lain-lain. Universitas yang biasa kita sebut TUFS ini adalah universitas tertua di Jepang yang fokus meriset bahasa dan isu internasional dengan tingkat persaingan yang tinggi. Kampus tersebut memiliki 26 departemen studi bahasa yang dikelompokkan ke dalam 7 jurusan. Departemen Bahasa Indonesia berada di jurusan Southeast Asia Studies. Nah, di sana mahasiswa yang ikut kelas Indonesia akan belajar secara teoretik dan praktik mengenai cara membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga dikenalkan dengan sejarah, ekonomi, dan budaya Indonesia. CUFS ini juga memiliki hubungan pertukaran pelajar dengan beberapa universitas di Indonesia. Antara lain ada Universitas Gajah Mada atau UGM dan Universitas Indonesia atau UI. Nah, harapannya mahasiswa Jepang yang mengikuti kelas bahasa Indonesia ini bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas dan mendalam tentang bahasa Indonesia.
Selanjutnya, University of Melbourne, Australia. Salah satu negara tetangga yang memiliki jurusan bahasa Indonesia adalah Australia. Di sana banyak universitas yang memiliki jurusan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah University of Melbourne. University ini merupakan universitas publik Australia yang terletak di Melbourne, Victoria. Jurusan bahasa Indonesia berada di Fakultas Seni yang merupakan fakultas seni dan humaneria terbaik pertama se-Australia menurut Oxford University Ranking tahun 2020. Mahasiswa lulusan jurusan bahasa Indonesia akan mendapatkan gelar Bachelor of Arts dari University of Melbourne. Oke, baik. Selanjutnya di bab 3 ini ada kesimpulan dan saran. Bisa di next. Kesimpulannya, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka pembahasan perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberi nama Kongres Bahasa Indonesia. Keberlangsungan kongres-kongres tersebut sangatlah penting nih bagi proses perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia, muatan dari bahasa Indonesia menjadi lebih komprehensif dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada saran. Sarannya mengembangkan bahasa Indonesia juga memiliki banyak manfaat di luar fakta bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Untuk mengembangkan bahasa Indonesia, para pemuda Indonesia haruslah memiliki rasa bangga yang kuat terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, harus memiliki semangat membawa bahasa Indonesia untuk lebih dikenal dengan mempelajari dan memahaminya dengan baik. Pengembangan bahasa Indonesia juga dapat didukung dengan mengirimkan pengajar asal Indonesia agar dapat memperkenalkan bahasa dan kebudayaan Indonesia dengan lebih jelas. Kemudian berikut adalah daftar referensi yang kami temukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.